Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ahedi, kali ini Ahedi akan membahas sebuah aplikasi yang bagus untuk menghafal Al-Quran melalui smartphone. Ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan aplikasi untuk membaca Al-Quran melalui smartphone ya. Salah satu alasannya yaitu kenapa kita sering membawa HP atau smartphone kemana-mana tetapi Al-Quran tidak dibawa kemana-mana. Dan saking sibuknya kita tetapi masih ada waktu luang untuk menggunakan smartphone padahal kita sedang sibuk. Nah, alangkah lebih baiknya bagaimana kalau kita install sebuah aplikasi Al-Quran di smartphone sehingga smartphone yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari lebih merasa bermakna dan lebih berkah ya dalam kehidupan. Sehingga ketika kita bertanggungjawaban di akhirat, HP-mu digunakan untuk apa? Tentunya HP saya digunakan untuk salah satunya membaca Al-Quran. Nah, ini adalah salah satu fitur aplikasi. Untuk nama aplikasinya yaitu aplikasi Cinta Quran. Bisa dicek di Play Store ya. Nama aplikasinya Cinta Quran ya. Nah, ini aplikasinya ya. Cinta Quran, Al-Quran hafalan blok warna. Nah, untuk aplikasi ini terdapat beberapa fitur, silahkan teman-teman install ya nanti setelah selesai video ini. Nah, saya akan menjelaskan beberapa fitur utama yang mungkin unik gitu ya. Saya anggap unik karena aplikasi ini memiliki ciri khas tersendiri dari aplikasi-aplikasi lainnya. Mari kita simak. Yang pertama, aplikasi ini dibuat dengan simple ya. Jadi ketika membuka aplikasi, dia akan muncul tampilan menu depan ya. Baca Quran, terakhir baca, Quran per kata, Mushaf Rusmani dan seterusnya ya. Nah, ada beberapa fitur yang memang saya sudah banyak survei aplikasi-aplikasi yang lain ya. Nah, ada fitur yang khas unik yaitu menghafal. Kemudian juga ada fitur laporan hafalan. Nah, ini ya salah satunya. Kemudian di sini juga ada permainan. Kemudian ada doa-doa. Nah, selain unik, walaupun tampilannya sederhana ya, desainnya simple, tetapi fiturnya luar biasa komplit ya. Nah, nanti kita simak. Saya akan mengutarakan beberapa menu terlebih dahulu ya dari mulai atas ya. Di sini kita akan mencoba untuk fitur baca Quran ya. Nah, untuk fitur baca Quran tersendiri, kita akan dihadapkan dengan beberapa pilihan surat ya, surat yang akan kita baca. Nah, di sini ada terakhir baca, kemudian ada doa khotam Quran ya. Jadi kalau misalkan sudah khotaman bisa langsung dibaca doanya. Kemudian juga tadi doa-doa di dalam Al-Quran tadi nanti dijelaskan. Nah, di sini juga ada nama surat, kemudian Arabnya, artinya dalam bahasa Indonesia juga ada, berapa ayatnya. Kita bisa menghafal nama-nama surat berikut artinya juga ya. Nah, saya akan mencontohkan salah satu surat misalkan ya. Saya akan membuka sebuah surat bernama surat Al-Anbiya, para nabi ya. Nah, kita akan membaca sebuah surat yang namanya Al-Anbiya. Nah, di sini dihadapkan dengan tampilan berwarna ya. Nah, selain itu, kita juga bisa mengaktifkan untuk arti latinnya ya. Nah, ini kita bisa aktifkan terjemahannya di menu pengaturan di atas ini nih, ada tombol gerigi. Kita aktifkan tampilkan Latin kalau misalkan yang tidak bisa membaca Arab ya. Tapi saya sarankan untuk belajar membaca Arab ya. Kemudian juga ada tampilan terjemahan. Nah, nanti di sini akan tampil ya. Ini untuk tampilan Latinnya Iqtarobalin Nasi, kemudian di bawahnya ada terjemah bahasa Indonesia. Terjemah ini juga bisa ke bahasa lainnya selain Indonesia itu bahasa Inggris. Nah, pertama yang akan saya jelaskan dari segi tampilan untuk baca Quran, ini tampilannya tampilan mobile ya. Di sini ada beberapa menu ya, menu icon menu di atas. Ini logo, kemudian ini menu permainan, ini menu untuk menghafal habis, ini untuk laporan hafalan, dan ini untuk gulir otomatis. Jadi ketika membaca kita bisa otomatis scroll ya, tanpa perlu kita scroll manual. Nah, caranya bagaimana? Bisa kita klik ini. Nanti dia akan men-scroll ke atas secara otomatis. Nah, kemudian juga di sini ada fitur untuk tandai terakhir baca ya. Nah, kalau misalkan kita sudah ada menandai ketika diklik, nah contohnya ini terakhir dibaca Al-Kahfi ayat 30. Nah, nanti akan diberikan 3 pilihan, mobile, perkata, mushaf Arab. Nah, yang saat ini sedang saya tampilkan yaitu fitur mobile ya. Nah, kita lanjut ya. Kemudian juga ada fitur untuk chat ya. Nah, maksudnya gimana? Kita chat langsung dengan Al-Quran, artinya chat dengan aplikasi Al-Quran ini gitu ya. Nah, aplikasi ini menggunakan sistem pencarian juga sehingga ketika kita chat dia akan mencari apa yang berhubungan dengan chat kita. Nah, kemudian di sini juga ada menu ya. Nah, ketika diklik nanti muncul menu. Nah, selanjutnya kita fokus ke yang baca Quran mobile ya. Di bawah icon-icon menu ini ada tampilan desain untuk judulnya, judul surat, kemudian juga nah ini ada tombol, ini tombol untuk play surat ya. Jadi tersembunyi memang tapi ini bisa play surat. Nah, dia akan otomatis memplay surat ya. Nah, di bawahnya ini ada untuk play-nya kelihatan ya. Nah, kita pause dulu. Nah, selanjutnya di sini juga ada untuk next ya, next ke surat selanjutnya atau back ke surat sebelumnya. Kemudian ada turun ayatnya di mana di Makkiyah, kemudian jumlah suratnya, keterangannya sudah jelas ya. Ada Bismillah. Nah, di sini juga ada kelihatan ini nomor surat, juz berapa, kemudian halaman berapa ini sudah ada ya, kelihatan penandanya. Dan yang paling bagus sudah disediakan tajwid ya. Di sini ada perbedaan warna, ini menandakan tajwidnya. Ada tajwid berwarna hijau, kemudian berwarna orange, kemudian berwarna ungu. Ini ada perbedaannya.
Jadi ketika kita lihat di dalam ayat-ayat ya, sudah ada perbedaan warna, ini sudah tajwid otomatis ya. Nah, apa yang unik membedakan dari aplikasi yang lain? Nah, yang membedakannya itu ini bisa diklik ya, bisa dilihat maksudnya apa tajwidnya. Misalkan saya akan melihat yang warna hijau, kita cukup klik yang warna hijau. Nah, lalu muncul apa? Kol-kola, artinya kerongkongan, hurufnya ada kop, to, da, kemudian ja dan ba. Nah, di sini ada kelihatannya kol-kolah kubro, kol-kolah sugro. Jadi kelihatan ini maksudnya, oh ini yang berwarna hijau kol-kolah. Kemudian ada juga yang berwarna orange. Nah, yang berwarna orange ini guna ya. Apa maksudnya guna itu? Terdapat nun sida atau min sida sebelum huruf hijaiyah. Nah, sudah ada keterangannya juga langsung. Jadi, membaca Quran bisa langsung sambil belajar tajwid, tidak perlu membuka aplikasi lainnya untuk belajar tajwid. Jadi, satu paket ya. Kemudian ini untuk Latinnya sudah menggunakan Latin yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Kayak iktaroba, ro itu tidak ditulis ra, tapi langsung ro. Iktaroba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin. Nah, go G-nya menggunakan o ya, jadi langsung tidak menggunakan a. Jadi tidak iktaroba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin, tapi ghaflatin. Mu'ridun. Nah, ini udah langsung ya. Bagus. Kemudian udah ada terjemahnya. Nah, di sini ada perbedaan warna ya. Jadi perbedaan warna ini sudah saya teliti ya. Ada 10 kelipatan, maksudnya apa? Maksudnya setiap 10 ayat itu warnanya sama gitu ya. Misalkan ini ayat berapa? Ini ayat pertama. Nah, nanti kelipatan 10-nya berarti ayat 11-nya itu akan sama berulang lagi. Nah, warnanya pink lagi dan seterusnya. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk mengingat ya. Jadi ketika kita membaca, kita juga melihat warnanya itu akan ingat ya. Kalau kita membaca dengan menggunakan warna. Nah, penggunaan warna-warni ini ya, ada manfaatnya ternyata untuk penggunaan warna-warni ini. Jadi manfaatnya yaitu salah satunya untuk mood booster ya. Jadi menambah penyemangat kita untuk membaca Al-Quran. Ketika kita di dalam kehidupan, kalau misalkan contoh nonton TV atau nonton video apapun ya, nonton YouTube misalkan, apabila tampilannya tidak berwarna mungkin kurang menarik ya. Nah, di Al-Quran, Cinta Quran ini ditampilkan dengan desain berwarna sehingga menarik untuk dibaca gitu ya, dan juga memudahkan dalam mengingat. Nah, selain itu, manfaatnya yang kedua yaitu aplikasi ini didesain dengan mengedepankan kenyamanan membaca. Nah, kalau membaca dengan warna-warninya itu tidak terang ya, tapi soft. Jadi tidak mencolok. Jadi warna yang digunakan di dalam aplikasi ini adalah warna-warna soft. Dan dengan warna-warna ini itu akan membuat mata nyaman, tidak mudah lelah, tidak mudah bosan ya. Nah, ini perbedaan. Nah, di sini juga udah ada tajwidnya ya, tadi udah dijelaskan. Nah, kemudian apalagi? Oh ya, selain dari warna per ayat juga ada juga warna per nomor ya. Jadi di sini ada nomor-nomor. Kita lihat contoh ya, saya akan perlihatkan. Di sini angka nomor ayat 2, kemudian 3. Nah, warnanya merah ya. Sebelah kirinya itu merah, kelihatan? Nah, untuk melihat apa maksud daripada warna-warna ini, kemudian ayat 11 lihat. Ayat 11 ini warnanya biru, tapi ayat 10 warnanya merah. Nah, ternyata ini ada artinya ya. Jadi yang perbedaan warna ini, kalau yang warna merah itu ketika dilihat di mushaf asli Al-Quran, khususnya mushaf Madinah yang 15 baris, itu menandakan posisinya ada di sebelah kiri ya. Jadi posisi di mushaf aslinya itu ada sebelah kiri. Makanya ditandai warna merah pada nomornya. Nah, kalau yang ditandai warna biru ya, warna biru nomor ayatnya itu menandakan di dalam mushaf aslinya, mushaf Madinah 15 baris itu posisinya ada di sebelah kanan. Jadi ketika kita membaca, walaupun modenya mode mobile ya, kita bisa mengetahui atau bisa mengingat ini posisinya suratnya ada di kanan atau di kiri halamannya gitu ya. Kita sudah bisa tahu, mengetahui langsung ya. Nah, kemudian juga di bawah ini ada fitur untuk murojaah ya. Jadi ketika kita membaca, kalau misalkan sudah hafal, bisa kita langsung murojaah di sini. Nah, nanti kalau murojaah tinggal dibacakan surat, diketuk ayat tombolnya, kemudian baca surat ini. Misalkan saya baca surat Al-Anbiya dari awal ayat sampai akhir, kemudian di pause. Nah, nanti setelah di pause dia akan apply hasil rekaman kita dan kita cukup langsung melihat. Oh ya, kalau misalkan ada kesalahan kita bisa mengulangi, jadi menyesuaikan rekaman kita dengan ayat gitu. Itu murojaahnya ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada fitur untuk melihat tafsir ya. Ternyata kita bisa melihat tafsirnya. Caranya cukup diklik ya, diklik ini apa si menunya. Nah, nanti diklik ada beberapa menu, play ayat, play banyak ayat, play custom, tandai sebagai terakhir baca, salin ayat, bagikan ayat, tafsir. Perbedaannya apa untuk play ayat? Jadi play ayat itu dia hanya membacakan ayat pertama saja, diulang terus tanpa henti. Contoh, nah ini diulang terus, satu ayat terus diulang, ini untuk menguatkan hafalan. Kemudian juga ada yang sifatnya play banyak ayat. Nah, kalau ini memplay ayat tersebut dan meneruskan ke ayat selanjutnya. Misalkan dari ayat 1 udah beres langsung ke 2, langsung ke 3 dan seterusnya, itu play banyak ayat. Kalau play custom kita bisa menggunakan play custom untuk mengulang beberapa surat atau mengulang beberapa ayat. Ini khusus untuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, ada juga tandai terakhir baca yang tadi ya. Kemudian salin ayat bisa, bagikan ayat. Nah, ini yang saya jelaskan tafsir ya. Nah, di tafsir ini ada beberapa tafsir. Jadi per ayat itu udah disediakan tafsirnya ya. Tinggal dipilih tafsirnya apa saja.
Nah, seperti itu ya. Ini untuk menu baca Quran mode mobile ya. Nah, kita lanjut ke terakhir baca ya. Terakhir baca itu ada beberapa mode ya. Tadi udah dijelaskan terakhir baca. Nah, ini ya. Ada mobile sudah dijelaskan, perkata, mushaf. Nah, kita lanjut ke perkata ya. Di sini ada menu Quran perkata. Nah, silahkan dipilih. Untuk perkata maksudnya apa? Jadi nanti terjemahnya itu perkata ya. Contoh, saya aktifkan dulu yang latinnya ya nanti untuk melihat perbedaannya. Nah, kita coba yang mushaf perkata, misalkan halaman berapa? Halaman 2 misalkan. Nah, ini ya untuk perkata kita bisa mempelajari langsung artinya perkata ya. Nah, kelihatan kan? Nah, ini di atas ini ada posisi yang tadi saya jelaskan, kanan kiri kanan kiri. Berarti kalau halaman 2 itu posisi di mushaf aslinya itu posisi kiri. Dan bagusnya di sini ditampilkan ada perbedaannya. Kalau kiri itu merah, di sini ada tandanya ya. Kiri, jadi untuk membedakan ini ayatnya ada di posisi mana gitu kan. Kalau misalkan kita back ke yang kedua, yang ayat pertama itu posisi di kanan. Coba dicek di mushaf aslinya ya. Itu ada posisi di kanan dan warnanya hijau ya. Kalau misalkan kiri warnanya merah. Nah, selanjutnya ini bisa dilihat ya lebih jelas. Nah, alif lam mim. Zalika artinya itu, alkitabu kitab lah, artinya tidak ada roiba. Nah, ini sudah perkata ya. Kemudian juga tajwid sudah ada. Tadi sudah jelaskan. Nah, di sini sudah ada latinnya juga, perkata juga sama. Nah, itu ya untuk Quran perkata. Nah, apa yang membedakan unik ya daripada Quran perkata yang lain ya. Kalau Quran perkata ini ya tadi seperti saya jelaskan berwarna ya. Ini untuk menguatkan hafalan, ini berwarna. Kemudian juga untuk melihat artinya, terjemahnya ya. Sama, fiturnya juga tadi ada tafsirnya langsung, misalkan kita klik tafsir. Sama. Nah, ini per ayat juga tafsirnya tadi udah jelaskan. Nah, itu ya untuk Quran perkata. Jadi memahami ayat Al-Quran lebih mudah dengan mengetahui artinya ya. Salah satunya dengan mengetahui kata perkatanya ya. Itu ya. Selanjutnya kita balik ke menu utama ya. Nah, tadi udah jelaskan perkata, sekarang mushaf Utsmani ya. Untuk mushaf Utsmani sama juga akan dihadapkan per surat, per juz, per halaman. Nah, perbedaannya per surat nanti ditampilkan satu surat. Kalau per juz ditampilkan per juz, biasanya yang suka khotaman per juz bisa langsung mode per juz. Saya akan coba mode per halaman saja ya. Di sini saya coba ada beberapa halaman berikut nomor suratnya. Ini sengaja untuk mengingat ya. Jadi salah satu mode menghafal yaitu mengingat nomor surat sama ayat surat. Terus halaman berapa itu untuk menghafal. Kalau yang sudah hafal sudah biasa dia bisa langsung hafal, tidak perlu ke sini tapi langsung ketik nomor halaman. Contoh saya akan mengetik misalkan nomor halaman berapa, 587. Nah, ini yang salah satu surat yang sedang saya hafal. Dan sekarang alhamdulillah. Nah, ini ada surat Al-Infitor sama juga keterangan kanan kiri. Saya sudah jelaskan. Nah, ini tampilannya ya, berwarna juga, dan kelipatan 10, lihat, ayat 1, kemudian ayat 11, itu warnanya sama. Kemudian ke bawahnya Al-Mutaffifin. Nah, ini, oh ya, ini yang sudah di checklist, ini menandakan hafalannya. Jadi hafalannya sudah nyampe mana ditandai, boleh lah, nanti saya jelaskannya. Nah, ini tampilannya. Lalu apa yang membedakan dari yang lain, selain dari Quran perkata yang tadi saya jelaskan, fitur kanan kiri. Nah, yang membedakannya itu, ketika di mushaf yang biasa itu kalau melihat terjemah tidak langsung di sini. Nah, ini yang uniknya langsung di sini sehingga kita tidak perlu lihat kemana tapi langsung di sini. Misalkan saya akan melihat apa sih arti alimat nafsu maqdamat wa akhirat. Nah, kita klik langsung. Nah, langsung muncul di bawahnya itu terjemahnya langsung muncul. Maka setiap jiwa akan minta apa yang telah dikerjakan dilalaikannya. Jadi langsung. Kemudian klik ulang. Nah, hilang. Klik lagi yang ini. Nah, langsung muncul ya. Jadi langsung ada di bawahnya. Dan ini juga ada untuk menguji hafalan. Misalkan alimat apa ya? Alimat nafsu maqdamat wa akhirat. Nah, betul? Oh iya betul. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk melihat play ayat, nah tadi sama ya, cuman ini bentuknya icon. Ini untuk play ayat, ini untuk play banyak ayat, ini tanda ayat, ini salin bagikan, kemudian tafsir, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi jelas ya. Ini fiturnya. Selanjutnya saya akan menerangkan ke menu selanjutnya ya, karena ini sudah mushaf Utsmani. Sekarang ada fitur menghafal laporan hafalan. Nah, kita akan mencoba fitur menghafal. Sama juga untuk menghafal ada 3 mode. Saya biasanya mode mushaf sama mode mobile. Nah, untuk mode mobile tampilannya kayak tadi mobile, kita coba dulu yang mode mobile. Nah, pilih suratnya, mau surat apa misalkan yang sedang dihafal, sekarang surat apa. Kalau misalkan kita contoh saya mau menghafal surat Al-Mutaffifin yang tadi saya checklist. Nah, ini ya. Jadi ini yang sudah dihafal dan yang belum ini di bawah ya. Jadi sudah ada tanda sorotannya. Ini yang belum dihafal, ini yang sudah hafal. Nah, kenapa ada hijau, ada merah? Sorotannya kenapa bisa beda? Tadi saya jelaskan, kalau warna hijau atau biru itu posisi di mushaf aslinya posisi kanan. Kalau warna merah di mushaf aslinya posisi kiri gitu. Jadi sudah jelas ya. Ini untuk mengingat posisi halaman berapa gitu ya. Nah, selanjutnya
Di sini bisa juga dihilangkan sorotannya. Ini sorotan untuk membantu hafalan. Ada di menu sorot hafalan. Jadi sorot hafalan bisa dihilangkan ya. Nah ini ya. Jadi hanya tanda-tanda saja. Kalau mau pakai menu sorot hafalan bisa. Nah saya lebih mudah pakai sorot hafalan. Jadi lebih bisa membedakan mana yang sudah dihafal atau belum. Nah misalkan kita sudah menghafal yang ayat 12, tinggal diklik hafalnya. Tuh. Dan seterusnya. Tapi usahakan harus sudah benar-benar hafal baru di checklist ya. Bagaimana metode menghafalnya? Untuk metode menghafal misalkan yang ini ya. Kita akan mencoba menghafal yang ayat 12. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Nah, kita hafalkan terus diulang ya. Akan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin adim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim gitu ya. Terus dihafal. Kalau sudah hafal, coba diulang hanya melihat depannya saja. Setelah dihafal, coba diulang hanya melihat nomornya saja sama halaman untuk mengingat juga. Kalau sudah hafal baru di checklist. Nah, seperti itu ya. Caranya itu ya, seperti itu. Nah, kita beralih ke menghafal mode yang lain. Nah, kita akan coba menghafal dengan mode mushaf Arab ya. Nah, dengan mode mushaf Arab, misalkan saya coba 5, 8, 4 misalkan ya. Nah, sini ada keterangan hanya menampilkan kata depan saja. Untuk melihat sengkapnya ketuk pada tombol ayat checklist pada tombol di bawah untuk menandakan. Nah, ini ya. Ini surat An-Nazi'at kalau nggak salah, ya betul. Posisi ada di kiri ya. Saya sudah menghafalnya. Nah, ini sudah di checklist sorot ya halaman An-Nazi'atnya. Wa nazi'ati ghurqa wan nasitati nasta wasabihati sabha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufu razifa. Nah, ini ya. Lanjut. Nah, kelihatan saya akan mencoba yang belum ya. Itu ya Abasa misalkan ya. Nah, seperti ini tampilannya untuk yang mode mushaf ya. Jadi hanya menampilkan kata depan saja. Nanti kalau sudah hafal, misalkan saya akan menghafal ayat keempat. Au yajakaru patang pa'ahu zikro misalkan. Nggak tahu. Nah, maaf. Nah, ini diklik aja. Au yajakaru patang pa'ahu zikro. Au yajakaru patang pa'ahu zikro. Au yajakaru. Dan seterusnya diulang sampai hafal. Kalau sudah coba dihilangkan. Au yajakaru patang pa'ahu zikro. Au yajakaru patang pa'ahu zikro. Kalau sudah hafal tandai di sini. Nah, itu ya caranya. Nah, ini untuk mode menghafal dengan cara metode mushaf Utsmani. Kalau yang Quran perkata sama kayak gini, hanya menampilkan arti perkata langsung di sini gitu ya. Tampilannya kurang lebih sama, cuman bedanya kalau yang ini tidak ada perkatanya, terjemahnya. Kalau yang mushaf perkata ada. Kita coba ya ke mushaf perkata yang menghafalnya. Menghafal mushaf perkata 585 misalkan ya. Nah, ini ya, tuh. Ini ada perkataannya jadi langsung. Sesungguhnya datang kepada seorang buta dan tahu apa. Nah, ini udah ada langsung. Jadi menghafal sambil dengan kata arti terjemahnya gitu ya. Sangat memudahkan sekali. Seperti itu. Nah, silahkan dipilih mau mode yang mana yang biasa digunakan ya. Kalau saya biasanya untuk mode yang mobile ya, karena lebih rapi kalau saya. Tergantung preferensi teman-temannya. Nah, selanjutnya untuk laporan hafalan. Nah, ini saya sudah testingnya beberapa. Nah, ini An-Naba yang sudah di checklist, An-Naba, An-Nazi'at, kemudian Mutafifin. Itu ya. Nah, selanjutnya kita cek Al-Mutafifin misalkan. Oh, Abasa yang masih kecil. Nah, ternyata 4 ayat gitu ya. Sesuai dengan laporan yang tadi, yang Abasa itu hanya 4 ayat tuh gitu kan ya. Nah, itu ya untuk mode menghafal tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang ke laporan. Nah, untuk laporan ini ya, ada pencapaian hafalan juz, ada pencapaian hafalan surat. Nah, ini saya sudah testing beberapa ya. Nah, kurang lebih kinerjanya seperti itu. Nah, tinggal mencoba untuk melihat misalkan hafalan Abasa tadi ada ya. Nah, sampai 4. Kemudian hafalan yang lain, misalkan hafalan apa? An-Naba misalkan. Nah, An-Naba sudah semua ya 100% hafal. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita kembali ke menu yang selanjutnya yaitu pencarian. Nah, ini ya yang unik dari aplikasi ini yaitu mode pencarian. Untuk menu pencarian itu ya ada beberapa fitur. Pencarian kata kunci terjemah sudah biasa ya, di aplikasi lain ada. Pencarian ini yang tidak ada ya, pencarian kata kunci 8 ayat. Nah, ini yang unik ya di aplikasi ini. Jadi misalkan Innallaha ma'as-sabirin, biasanya kalau mencari kan kalau untuk HP umumnya itu pakai bahasa Latin ya, sehingga jarang yang pakai bahasa Arab kecuali yang di negara-negara Arab. Nah, tapi kita tidak berkecil hati jika kita mendengar sebuah ayat dibacakan kemudian kita penasaran itu ayat apa ya gitu misalkan. Nah, kita bisa langsung melihatnya di sini. Caranya nanti saya jelaskan. Kemudian ada juga yang menampilkan daftar surat, menampilkan surat. Nah, ini ya. Tuh, menampilkan surat Yasin 1 sampai 5. Mudah ya. Kita coba ya. Saya akan mencoba untuk mencari misalkan ya. Mencari kata ropa'a misalkan. Ropa'a samkaha misalkan ya. Nah, ini ya sudah muncul tulisannya ropa'a samkaha.
Nah, langsung ditemukan satu hasil ropa'a samkaha ya. Ini hasilnya ropa'a samkaha pas sawaha. Nah, langsung ya. Jadi sama Latin udah bisa kelihatan. Misalkan yang tadi ina loha ma'a sobirin. Ina loha ma'a sobirin. Kalau misalkan tidak ketemu berarti nulisnya coba diulang dengan nulis yang benar ya. Ina loha ma'a sobirin. Nah, ini ya. Ini ada ditemukan dua hasil ina loha ma'a sobirin. Nah, ina loha ma'a sobirin. Kemudian juga ini sama ina loha ma'a sobirin. Itu ya. Jadi memudahkan untuk mencari. Nah, selanjutnya kita bisa mencari misalkan coba buka surat An-Nazi'at ayat 5 misalkan. Jadi langsung Nazi'at 5 muncul. Nah, An-Nazi'at ayat 5 dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Coba buka Yasin ayat 10 sampai 11, ayat 10 sampai 20. Yasin 10 sampai 20. Nah, jadi surat Yasin dari ayat 10 sampai 20 langsung muncul gitu ya. Coba misalkan kita cari arti, misalkan coba cari kapal misalkan. Langsung muncul. Nah, ini yang ditandai tandai lebih tebal ya, kapal muncul. Kelihatan ditemukan berapa? 36 masih. Dan di sini juga sudah langsung berikut tajwid. Kemudian kalau yang sudah hafal sudah ada tandanya, ini yang pernah ditandai An-Nazi'at sudah hafal, yang lainnya belum. Nah, kita bisa juga membaca di sini ya, di mode pencarian bisa ya. Tajwidnya sudah ada. Tafsirnya juga bisa, tinggal diklik terjemahnya langsung. Kelihatan tafsir apa aja gitu ya. Nah, ini untuk menu pencarian ya. Kemudian juga kita bisa mengetik selain nama kita bisa mengetik nomor dengan cara-cara lain ya, misalkan Kahfi 110. Nah, ini kan ayat terakhir ya, Kahfi 110. Jadi kalau misalkan 18.110 tidak bekerja bisa langsung saja Kahfi 110 gitu ya. Nah, itu ya beberapa metode pencarian di aplikasi ini. Selanjutnya untuk permainan. Nah, ini yang permainan, kemudian doa dulu ya. Nanti ke permainan. Nah, ini doa Nabi Adam, doa. Ini semua doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Banyak doa-doanya, doa orang soleh. Nah, jadi bisa sambil kita menghafal doa-doa ya. Seperti itu ya. Kemudian ada pengaturan juga. Nah, ini pengaturan. Tadi sudah jelaskan, tampilkan Latin warna, Latin terjemah. Nah, misalkan yang saya coba tes ya. Ada yang tidak terbiasa dengan warna-warni, misalkan mau warna polos saja boleh, bisa dengan cara warna latar acaknya di unchecklist. Nah, jadi warnanya polos gitu ya. Kalau misalkan ada yang misalkan tidak mau tajwid misalkan ya. Misalkan di sini contoh ya, saya contohkan. Kan di sini ada tajwidnya ya yang warna-warni ini. Mau dihilangkan misalkan atau nggak perlu, mau latihan misalkan sudah pasti tajwid, boleh tajwidnya di unchecklist. Jadi nggak ada warna-warninya gitu ya. Kalau mau ditampilkan lagi boleh. Seperti itu. Kemudian juga di menu pengaturan ada mode gelap ya. Ada mode gelap. Oh ya, konteks sebelum ke mode gelap ada konteks menu. Apa sih fungsi konteks menu? Jadi konteks menu itu ketika ayat diklik, nah seperti ini namanya konteks menu ya. Kalau misalkan di unchecklist, dia nggak akan muncul ketika diklik ayatnya. Tuh, nggak muncul konteks menunya. Ini untuk memudahkan checklist ini. Jadi checklistnya kalau konteks menunya diaktifkan, jadi mudah. Kalau misalkan diaktifkan konteks menunya, dia terkadang ada konteks menu muncul. Tuh, ada beberapa detik sedikit lah. Tuh, gitu ya. Nah, makanya tergantung ya, boleh preferensi, ini hanya alternatif. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mode gelap ya. Ini mode gelap. Nah, seperti ini ya. Ini yang terbiasa mode-mode gelap, yang suka gelap-gelapan. Nah, ini ya. Jadi semuanya gelap. Mudah-mudahan hidup kita tidak gelap ya. Nah, selanjutnya ada ukuran ayat kecil, besar. Maaf, kita nonaktifkan dulu ya. Nah, kecil, sedang, besar. Ada kori juga, kori banyak ya. Banyak macamnya tuh, bisa kita pilih. Jadi nanti ketika play ayat, ini korinya bisa kita pilih ya, banyak lumayan lah. Dan ini bahasa, untuk saat ini hanya tersedia 2 bahasa, Indonesia dan Inggris ya. Untuk bahasa-bahasa lain sepertinya belum tersedia. Tetapi ini sudah mewakili ya untuk kita bisa memahami isi Al-Quran. Nah, selanjutnya pengaturan pro version, saya sudah pro ya, alhamdulillah. Kita akan menuju ke permainan. Nah, untuk menu permainan kita klik permainan, di sini ada mulai game baru. Meneruskan game sebelumnya, pilih tambahan waktu level. Kalau mulai game baru berarti dari Anas dulu ya. Kalau meneruskan game sebelumnya, yang sebelumnya yang terakhir. Kalau pilihan bebas, nah kita bisa pilih levelnya. Untuk basic levelnya mudah ya. Oh, sedang. Tapi kita bisa pilih misalkan mudah. Selanjutnya pilih mau surat apa ya. Misalkan surat Anas, ayatnya ayat berapa, pilih. Gitu ya, pilih ayat berapa gitu, nanti dia akan tampil ya. Nah, ini ya cara gamenya itu yaitu menyusun kata ya. Jadi menyusun kalimat ayat dari kata-kata ini sehingga menghasilkan ayat yang benar. Misalkan kul a'udzu binas. Nah, betul. Mali kinas. Tapi di sini juga ada nyawa, ada waktu. Makanya kalau salah dia akan berkurang nyawanya. Kalau waktunya keburu hilang, dia juga akan berkurang nyawa. Ilahinas.
Makanya harus buru-buru ya, karena ini levelnya mudah, jadi waktunya masih senggang ya. Tapi kalau misalkan level sulit, wah waktunya ini sangat sempit sekali ya. Jadi tergantung level yang dicoba. Min saril waswasil khannas. Terus ini apa? Ini untuk kalau misalkan salah tuh. Atau kalau misalkan mau langsung. Nah, seperti itu. Jadi aladi iwaswisu fi sudurinas. Terus kalau misalkan kita salah, kita akan coba kalau misalkan salah ya. One apa responnya? Nah, seperti itu. Dan nyawanya berkurang. Jadi ini untuk metode permainannya ini lumayan untuk mencoba mengingat-ingat ayat-ayat ya, sangat memudahkan sekali. Nah, waktunya sudah habis, coba lagi atau keluar. Kalau coba lagi dia akan mencoba lagi ayat ini ya. Kalau keluar dia akan ke menu utama. Seperti itu ya. Nah, itu beberapa penjelasan terkait fitur dari aplikasi Cinta Quran ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Barangkali teman-teman yang masih kurang paham terkait fitur aplikasi ini boleh menanyakannya langsung di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian juga share ke teman-teman yang lain, barangkali ada yang membutuhkan atau kita ingin berbagi kebaikan, manfaat, supaya orang-orang banyak yang merasakan manfaat dari aplikasi Cinta Quran ini ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.